Saya sebagai pendukung. Saya sebagai penyanyi. Yosef mempunyai tunangan seorang perawan bernama Maria yang tinggal di Nazaret. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria adalah seorang gadis yang mengasihi Tuhan. Ia juga menantikan juru selamat. Pada suatu hari, Tuhan menyuruh salah satu malaikatnya untuk mengunjungi Maria. Lalu malaikat berkata, "Salam Maria." Maria heran sekali. Ia juga berpikir, apa arti salam itu? "Jangan takut Maria. Kamu adalah orang yang diberkati Tuhan. Kamu akan mengandung bayi." Mana mungkin bayi itu berasal dari surga. Nanti kalau lahir, kamu harus menamai dia Yesus, karena dia yang nanti akan menyelamatkan manusia dari dosa. Maria mendengarkan ucapan malaikat dengan baik. "Baiklah Tuhan, aku percaya akan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan menyuruh aku menjadi ibu dari juru selamat. Aku percaya dan taat kepada Tuhan." Dan benar apa yang dikatakan oleh malaikat. Maria mengandung. Di dalam perut Maria ada bayi Yesus. Sewaktu Maria dan Yosef bertemu, Maria kemungkinan besar memberitahu Yosef bahwa dia hamil. Maria berupaya meyakinkan Yosef bahwa dia hamil karena kuasa kudus Allah. Tetapi Yosef sulit mempercayai dan memahami hal itu. Yosef tahu bahwa Maria itu wanita baik-baik dan punya reputasi yang bagus. Yosef juga sangat mencintai Maria. Tapi meski sudah mendengar penjelasan Maria, Yosef tetap merasa bahwa tidak mungkin Maria bisa hamil tanpa berhubungan seks dengan pria lain. Namun, Yosef tidak ingin Maria mati atau dipermalukan di depan umum. Dia berencana untuk menceraikannya secara diam-diam. Pada zaman itu, orang yang bertunangan dianggap sudah menikah. Jadi, untuk mengakhiri suatu pertunangan, perceraian harus dilakukan. Waktu Yosef masih mempertimbangkan hal ini, dia tertidur. Malaikat Yehuwa mendatangi dalam mimpi dan berkata, "Jangan takut menikahi Maria. Dia hamil karena kuasa kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan kamu harus menamai anak itu Yesus, karena dia yang nanti akan menyelamatkan orang-orang dari dosa mereka." Ketika Yosef bangun, ia lega karena sekarang semuanya sudah jelas. Ia segera menaati sang malaikat dan pergi menemani Maria. Namun, pada suatu hari, Yosef dan Maria harus pergi meninggalkan rumahnya karena disuruh orang raja pergi ke Betlehem. Maria naik kerbau ditemani oleh Yosef. Mereka pergi ke Betlehem. Betlehem itu jauh. Mereka harus berjalan jauh sekali. Maria juga perutnya sudah besar sekali, sudah hampir melahirkan. Tapi Maria percaya Tuhan akan menolong dan menjaga mereka di perjalanan. Mereka berjalan dari pagi terus sampai siang. Terkadang mereka berhenti untuk minum dan beristirahat, terus sampai sore, sampai malam. Akhirnya mereka sampai di Betlehem. Tuhan menjaga mereka di jalan sampai akhirnya sampai di kota Betlehem. Ada rumah-rumah. Mari kita beristirahat. Ayo mencari hotel untuk menginap. Maria merasa perutnya sudah sakit, bayinya mau lahir. "Tenang Maria, sebentar kita cari penginapan." Mereka pun pergi mencari penginapan. Mereka pun mengikuti hotel, tapi semua tempat sudah penuh. Apakah ada penginapan yang kosong?
pun kembali berjalan mencari tempat penginapan. Apakah ada tindakan yang kosong di sini? Maaf, tidak ada. Jadi dan Maria pun kembali pergi dan mencari tempat penginapan. Tetapi di mana-mana tidak ada tempat. Nenek sudah bingung dan berkata kepada Maria, "Bagaimana ini Maria? Ini sepertinya sudah mengerikan. Kami memegang dunia. Tenang Maria, Tuhan akan menolong kita. Ayo kita coba lagi." Permisi, apakah di sini ada tempat? Istri saya mau melahirkan. Tahu, apakah ada tempat kamar untuk Maria melahirkan? Tiba-tiba seorang lelaki keluar. Maaf, tidak ada. Semua kamar penuh. Apakah ada tempat yang kecil saja untuk istriku melahirkan? Di belakang ada kandang. Tapi masalahnya kandang itu kotor. Tidak apa-apa. Bagaimana Maria? Tidak apa-apa. Apa punya tempat untuk melahirkan? Dalam hati berkata, "Terima kasih Tuhan untuk perlindungan, dan saat ini saya bisa beristirahat." Lalu Yosef pun membersihkan kandang domba itu. Tuhan yang datang dari surga lahir di kandang yang sangat hina, kandang yang bau, tapi Tuhan Yesus mau lahir di situ karena Dia datang untuk menghapus dosa manusia. Bayi Yesus tersenyum, Maria dan Yesus juga tersenyum. Mereka menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah lahir. Nanti kalau besar, Tuhan Yesus akan mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Sementara itu, di padang rumput yang sunyi, ada gembala yang pekerjaannya menjaga domba, agar domba tidak dimakan serigala. Karena kalau di padang rumput, pada malam hari ada banyak binatang buas. Ada serigala, kadang ada beruang. Karena itu, domba harus dijaga gembala. Domba-domba tidur, para gembala duduk. Mereka itu orang-orang miskin dan juga tidak punya banyak teman. Orang-orang yang kemudian, orang-orang banyak tidak mau bergaul dengan gembala. Mereka juga tidak tahu Tuhan mengasihi mereka. Tiba-tiba ada cahaya terang turun di atas mereka, dan domba-domba lari ketakutan. Para gembala pun kaget. Cahayanya lebih terang dari matahari. Lalu mereka melihat ada malaikat turun dari langit, dan gembala-gembala itu takut. "Jangan takut, aku membawa kabar gembira." Kabar gembira apa? Hari ini sudah lahir juru selamat di Bethlehem. Bagaimana cara kami mengenalinya? Ini tandanya untuk kalian. Bayi itu lahir di sebuah kandang dan dibungkus dengan kain dan dibaringkan di dalam palungan. Apakah itu tanda-tandanya? Ya, malaikat surga
dan mereka semua memuji nama Tuhan, dan mereka semua bernyanyi dengan suara yang dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus yang akan memberi damai sejahtera kepada semua orang-orang yang percaya kepadanya. Ayo, kita jangan di sini. Kita harus mencari Yesus seperti yang dikatakan malaikat tadi. Lalu mereka pergi meninggalkan padang rumput untuk mencari Yesus. Nah, itu dia kandangnya. Mereka segera menghampiri kandang itu. Benar apa yang dikatakan malaikat tadi. Dan mereka melihat ada bayi yang sedang berbaring di dalam palungan yang indah. Seperti yang dikatakan malaikat tadi kepada mereka. Lalu gembala menyembah bayi Yesus yang adalah Tuhan yang datang ke dunia. Maria heran sekali dan bertanya kepada gembala tersebut, "Dari mana kalian tahu Yesus lahir?" "Dari malaikat." Gembala-gembala sangat senang bertemu dengan juru selamat. "Terima kasih Tuhan, walaupun kami orang miskin dan kami orang yang hina dan orang tidak suka kepada kami, tapi Tuhan menyayangi kami. Terima kasih Tuhan." Gembala sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan. Mereka pulang dengan hati gembira dan mereka tidak sabar memberitakannya pada keluarganya dan saudaranya di rumah. "Kami telah melihat Yesus lahir dan kami menyembahnya." Semua orang pun heran. "Kami juga ingin menyembah Yesus." Ini kawan-kawannya nih, dulu. Ada kawannya dulu, sekarang teman dulu.
Tepuk tangan yang meriah buat kelas 4B.